Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sayaka Edukasi, sebuah komunitas atau, grup kita bersama. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan, apa sih komunitas atau grup yang baru saja, kita tergabung di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang profil dari admin atau ownernya, juga tentang apa itu saya ke edukasi, kemudian tujuan dibuatnya komunitas atau grup ini, tata tertib saat kita menjadi member, dan aktivitas apa sih yang akan kita lakukan selama kita menjadi member atau anggota di grup ini. Ini yang pertama saya akan memperkenalkan slogan gitu atau tagline dari grup kita, saya ke edukasi, berbagi dan menginspirasi. Ini adalah foto saya, admin atau owner yang membuat grup ini. Perkenalkan, saya Isna Nikmatus Solihah, sarjana pendidikan, magister psikologi. Gambaran lebih detailnya tentang saya, ini ada tentang pendidikan. Saya menempuh pendidikan S1 di jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi Universitas Negeri Malang, prodinya BK. Kemudian S2 saya mengambil magister psikologi di Untak Surabaya. Nah, ini ada sedikit prestasi yang pernah saya raih atau apresiasi yang pernah saya terima. Kemudian ada pengalaman kerja. Jadi saya memang seorang guru BK atau konselor pendidikan dan saya juga memiliki sertifikasi atau kewenangan sebagai konselor anak dan keluarga. Nah, selain menjadi guru BK, saya juga bekerja sebagai dosen tetap di sebuah yayasan ya di STAI Attamir Bojonegoro, sempat juga dipercaya menjadi instruktur nasional, fasilitator nasional dan juga narasumber pada program sekolah penggerak. Oke, berikutnya saya akan memperkenalkan ya tentang grup kita. Tadi ada yang bertanya apa itu Sayaka, kenapa Sayaka Edukasi, apa makna logonya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan. Yang pertama, tadi terima kasih ya sudah ada yang mencoba mengartikan Sayaka dari bahasa Jepang. Nah, kebetulan untuk saya mengambil Sayaka dari bahasa Sanskerta yang artinya anak panah. Nah, ini sebenarnya gambar anak panah yang kita bentuk menjadi angka 8. Nah, maknanya apa sih? Sebenarnya anak panah ini saya kaitkan dengan kehidupan gitu ya. Kehidupan itu seperti anak panah yang saat melesat tidak akan kembali lagi. Waktu tidak akan bisa kita putar ke belakang. Anak panah hanya ada dua kemungkinan, ya, melesat tepat sasaran ataukah dia justru melenceng atau meleset dari sasaran. Nah, seperti itu pula dalam kehidupan gitu ya. Kita hanya akan ada pilihan apakah kita akan mampu mencapai tujuan kita atau justru menjadi seseorang yang tidak mampu meraih tujuan yang sudah kita tetapkan. Saat anak panah ditarik ke belakang, dia akan lebih cepat dan lebih kuat jangkauannya ke depan. Artinya apa? Gambaran saya jika kita bisa belajar dari masa lalu gitu ya, tentu kita ke depannya akan menjadi lebih baik. Nah, itu makna dari anak panah. Kenapa kok harus angka 8 anak panahnya, kenapa nggak lurus aja? Angka 8 di China ya adalah simbol keberuntungan gitu ya. Dia seperti garis yang tidak terputus, seperti siklus. Nah, seperti itu juga harapan saya pribadi yang buat grup ini bahwa grup ini akan berkesinambungan seterusnya gitu ya dan semua anggota member ini mendapatkan keberuntungan di dunia dan tentu saja di kehidupan berikutnya. Oke, kita sekarang ke makna dari warnanya ya. Anak panahnya berwarna putih. Putih itu adalah suatu warna yang netral, suatu warna yang paling murni. Nah, di sini kita kaitkan dengan kemurnian niat kita di sini untuk belajar, untuk berbagi dan menginspirasi. Seperti itu ya, sahabat. Berikutnya, kenapa ada warna biru? Karena biru itu adalah simbol
kepercayaan, simbol kesetiaan bahwa saat kita sudah masuk di grup ini, kita harus percaya bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa kita setia sebagai seorang yang peduli terhadap pendidikan. Seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa ada warna merah? Merah itu adalah simbol akan sebuah tekad gitu ya, sebuah energi yang kuat, sebuah keberanian. Nah, kita memang harus berani bertindak, harus berani mengambil langkah, harus berani mengambil bagian atau berpartisipasi terhadap apapun yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman gambaran saya kenapa namanya diberi nama disebut dengan Sayaka Edukasi untuk komunitas kita. Kalau edukasi jelas ya dari bahasa Inggris yang sudah kita adopsi, tentu saja tentang pendidikan karena kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang pendidikan. Nah, semoga sedikit tentang Sayaka Edukasi bisa memberikan pencerahan kepada member grup ini. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tujuan kenapa komunitas ini harus saya buat? Padahal ada sedemikian banyak komunitas di luar sana yang semuanya juga mengajak kita belajar, semuanya juga mengajak kita berbagi. Nah, yang pertama, niat awal saya memang grup ini atau komunitas ini akan menjadikan kita sebaik manusia. Maksudnya apa? Sebaik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Semoga kehadiran komunitas ini bisa memberikan kesempatan kita untuk lebih bermanfaat kepada sesama gitu ya. Berikutnya, komunitas ini saya harapkan menjadi wadah untuk berdiskusi isu terkini pendidikan dan menemukan solusinya. Nah, tentu saja dalam dunia pendidikan ada sekian banyak masalah dan harapan saya di grup ini kita bisa berbicara banyak, bisa saling memberikan masukan, sehingga nanti solusinya bisa kita temukan dan kita aplikasikan bersama. Berikutnya, komunitas ini ingin mengajak kepada membernya untuk berbagi best practice atau praktik baik yang sudah pernah dilakukan. Sehingga nanti sesuai dengan slogan kita ya, menginspirasi yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama atau lebih baik lagi. Dan yang terakhir, di komunitas ini nanti kita juga berharap ada kesempatan untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih oke di semua bidang, baik itu secara personalitinya, secara diri kita, kualitas kita, maupun juga secara karir kita. Nah, seperti apa nanti teknisnya akan kita bahas di belakang. Pertanyaannya adalah siapa sih yang bisa atau boleh join di grup ini atau menjadi member? Yang pertama, siapapun yang punya tekad atau niat sebagai pembelajar. Artinya yang memang bersedia belajar secara terus-menerus ya, belajar sepanjang hayat gitu. Siapapun. Yang kedua, insan atau orang yang peduli terhadap pendidikan, jadi tidak harus berprofesi sebagai pendidik ya, karena alhamdulillah yang tergabung di grup kita ada dari para praktisi pendidikan gitu ya, ada saya lihat ada dosen, kemudian ada dari narasumber program sekolah penggerak, ada dari pengajar praktik, ada dari fasilitator guru penggerak, ada dari calon guru penggerak, ada guru jenjang SLTA, baik SMA, SMK, ada SLTP, ada dari guru SD atau MI, bahkan para pemerhati pendidikan atau para praktisi yang bergerak di pendidikan tapi di luar guru gitu ya. Jadi teman-teman yang memang sudah bergerak di dunia pendidikan, dunia yang peduli kepada anak bangsa, tapi tidak di lingkup sekolah. Jadi ada banyak sekali, jadi berbagai latar belakang. Jadi intinya jika Anda, jika sahabat sebagai saudara peduli terhadap pendidikan boleh bergabung di sini. Dan yang terakhir, untuk menjadi member ini syaratnya harus berkenan atau bersedia proaktif gitu ya, karena kita nanti desainnya bukan seperti kita memberi pelatihan narasumber kemudian ada tanya jawab, tapi memang nanti hanya akan ada pertanyaan pemantik atau sekelumit yang memancing kita untuk berdiskusi. Teknisnya akan saya jelaskan setelah ini. Nah,
Izinkan saya menyampaikan tata tertibnya. Yang pertama, setiap anggota di grup ini atau member wajib melakukan registrasi. Nanti akan kami sediakan link untuk database kami. Artinya kita perlu tahu siapa-siapa yang bergabung di grup ini gitu ya. Jadi kita akan tahu siapa namanya, dari instansi mana gitu ya. Dan itu akan menjadi apa ya, memperkaya diri kita, bahwa kita tahu oh ternyata di sini ada loh yang expert di bidang misal penanganan anak, ada yang spesialis di dunia remaja dan seterusnya gitu. Jadi nanti kita akan saling berkontribusi. Kemudian yang kedua, di sini tata tertibnya setiap member harus mau atau berkenan menjadi guru sekaligus murid. Jadi tidak ada yang dominan atau dominasi, semua orang semua member nanti boleh memberikan apa ya istilahnya pemantik. Nah, tapi tentu saja nanti akan kita atur kemudian bagaimana supaya tertib gitu ya. Berikutnya berkontribusi dengan tertib artinya nanti jika member ingin berkomentar, menanggapi pertanyaan, atau berdiskusi, atau melemparkan permasalahan yang sedang dihadapi, ingin memberikan solusi atau apapun, harap menyampaikan dengan etika. Artinya tidak ada kalimat-kalimat yang berpotensi menimbulkan kericuhan ya di grup. No Sarah, jelas ya, dan info satu pintu artinya selaku admin kita mempersilahkan jika ada anggota yang ingin berbagi tentang kegiatan terkait pendidikan atau apapun, tapi mohon dikoordinasikan terlebih dahulu dengan admin. Nah, ini kita sampai pada apa sih kegiatan di grup ini. Aktivitasnya yang pertama, ini gambaran sementara ya, nanti kita bisa berkembang seiring dengan mungkin masukan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat saya ke edukasi. Oke, yang pertama, aktivitas kita adalah diskusi. Diskusi apa? Tentang tema-tema pendidikan yang sedang gitu ya, yang sedang perlu kita bahas, yang mungkin sahabat-sahabat perlu lebih banyak tahu gitu ya. Itu kita usahakan rutin setidaknya dalam 10 hari kita ada satu tema ya. Kalau mungkin satu minggu terlalu cepat, mungkin setidaknya 10 hari sampai dengan 2 minggu kita usahakan rutin. Ada tema yang kita up gitu, yang kita bahas. Yang kedua, sistem menggunakan virtual meeting. Ini hanya jika dibutuhkan. Kenapa kita berbasis WhatsApp gitu ya, supaya bisa dibuka sewaktu-waktu. Nah, nanti kita akan lihat platform apa saja yang kita gunakan di komunitas ini. Intinya virtual meeting akan diadakan jika masalah yang kita bahas di grup belum tuntas. Kita masih perlu bersemuka gitu ya lewat dunia maya, apa sih titik temunya atau bagaimana lebih detail atau apalah, intinya jika belum terjadi kepuasan di satu tema, kita bisa melanjutkan dengan virtual meeting tentu saja melalui kesepakatan waktunya. Dan yang terakhir, inginnya saya ya pribadi, nanti ke depan kita akan ada pelatihan baik itu secara offline atau online yang tentu saja nanti kita kaitkan dengan instansi terkait yang legal, misalnya dengan dinas pendidikan, dengan kampus tertentu gitu ya. Jadi aktivitas gambarannya seperti ini. Oke, kita sekarang sampai ke mekanismenya atau teknisnya. Kegiatan kita itu berupa siklus ya, jadi berputar. Setelah selesai kita mulai lagi gitu. Yang pertama, gambaran saya ya di benak saya selama ini saat mau membuat grup ini yang pertama, nanti kita akan ada pemantik. Pemantiknya bisa berupa video singkat tentang satu kasus yang mau kita angkat atau satu tema, atau bisa berupa file lain ya, entah itu berupa file dalam format PDF atau infografis atau apa, kita lempar ke grup sebagai pemantik, kemudian kita akan melakukan diskusi. Ya, diskusi ini nanti sahabat semua bisa memberikan komentar tentang tema yang sedang kita usung, boleh melakukan tanya jawab, bertanya dan akan dijawab oleh member yang lain atau mungkin yang lebih menguasai tentang tema, yang sudah punya data, yang sudah punya pengalaman boleh gitu ya. Jadi nanti isinya bisa komentar, tanya jawab, sharing pengalaman dan ide-ide solutif yang bisa kita hasilkan dari diskusi tersebut. Di akhir
Di akhir diskusi kita akan melakukan refleksi apa saja sih yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini, dan akhirnya dari tim admin nanti akan membuatkan resum di tiap hasil akhir diskusi. Jadi bisa dalam 10 hari sekali atau bisa dalam maksimal 2 minggu sekali kita akan punya satu resum tentang satu tema yang sudah kita bahas. Dan nanti hasilnya akan kita publikasikan ke grup atau via media yang lain gitu ya. Artinya nanti kita akan memperoleh manfaat berupa ilmu yang bisa kita simpan, bisa kita pelajari sewaktu-waktu dan juga bisa kita share kepada member di grup lain atau teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi dari apa yang sudah kita diskusikan. Nah, ini sementara rencana platform yang akan kita pergunakan yang paling simple dan sudah familiar dengan kita. Ada WhatsApp, atau WA, kemudian ada YouTube, Google Meet, dan untuk ruang diskusi dan refleksi kita selain mungkin kita langsung menggunakan voice note atau tulisan postingan di WA, kita mungkin juga sesekali memerlukan Padlet atau penggunaan Jamboard gitu ya. Jadi itu teman-teman gambaran dari awal sampai akhir ya. Jadi mulai dari profil siapa sih yang punya grup ini, kenapa grup ini namanya Sayaka Edukasi, kemudian apa yang akan dilakukan, apa manfaat jika saya mengikuti grup ini, apa yang harus saya lakukan, apakah saya bisa berkontribusi, dan seterusnya. Semoga sedikit pengantar dari saya tadi bisa memberikan gambaran dan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah bergabung. Semoga setelah mendapatkan penjelasan atau paparan tentang gambaran dari grup ini, sahabat semua tetap memutuskan untuk bertahan di grup ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung, dan mari kita menjadi pribadi yang suka berbagi dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.